Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Bendari. Saya dari Stikes Alinsiro Pekanbaru dan akan memberikan tentang pendidikan kesehatan tentang perilaku cerdik. Sebelumnya mungkin saya minta waktunya sekitar 10 atau 15 menit untuk menjelaskan apa itu cerdik. Baiklah, di sini sebelum kita menjelaskan tentang cerdik, bahwa cerdik itu ada kaitannya dengan penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular ini sangat berbahaya kalau tidak kita tangani, atau kalau tidak kita segera kita atasi, dia akan membawa dampak yang sangat panjang bagi kesehatan yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau di Puskesmas diadakan kegiatan PTM penyakit tidak menular Posbindu, disitulah dilakukan cerdik. Apa itu cerdik? Cerdik itu adalah pertama yaitu cek kesehatan secara berkala. C-nya itu berarti cek kesehatan secara rutin. Di sini cek tekanan darah, cek kadar gula darah, pantau berat badan, lingkar perut, lingkar pinggang, kemudian cek kolesterol, cek asam urat, deteksi kanker leher rahim, kemudian periksa payudara sendiri. Terus yang kemudian yang E-nya enyahkan asap rokok, yaitu kita tidak harus berhenti merokok. Kemudian yang R-nya rajin aktivitas fisik. Di sini aktivitas fisik itu cukup berolahraga minimal 5-10 menit, berjalan kaki atau lari-lari ringan saja setiap pagi hari. Kemudian D-nya diet sehat dan seimbang. Di sini diet seimbang maksudnya diet yang diiringi ada diet yang rendah gula, rendah lemak, kemudian diiringi dengan adanya vitamin atau yang mengandung vitamin C. Kemudian yang I-nya istirahat yang cukup. Di sini harus kita imbangi juga adanya istirahat yang cukup. Yang H, kelola stres. Yang K-nya itu adalah kelola stres. Di sini apapun penyakitnya, kalau kita terlalu stres akan memperberat dari penyakit itu. Baiklah, inilah tentang pengertian dari cerdik. Jadi di sini kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang memang kita sudah mengapakan ke arah yang di usia produktif ataupun memang pralansia, sangat perlu kita harus mengingat apa itu cerdik. Berarti cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, kemudian kelola stres. Bagaimana? Ada yang perlu dipertanyakan? Karena biasanya kalau cek kesehatan itu yaitu setiap bulan secara berkala. Apalagi kalau kita sudah punya riwayat punya hipertensi, gula, kolesterolnya tinggi, itu wajib melakukan cek kesehatan secara berkala. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tak sempat ke cek kemana tuh? Tidak sempat ini karena sibuk ya kan, namanya kita kan kerja atau apa. Bisa saja kita itu ceknya nggak mesti harus ke pusat kesehatan masyarakat, misalnya Puskesmas. Kita bisa juga pergi ke bidan, ke dokter praktek. Minimal dalam sebulan itu kita cek gula, cek kolesterol, berat badan kita timbang, lingkar perut, lingkar pinggang kita ukur, karena di situ akan ada keseimbangan kita itu normal atau tidak, berat badan kita itu. Apalagi? Nah, Terus saya bertanya tentang udah ganti. terus apa lagi? Ada lagi? Pemeriksaannya, Bu. Pemeriksaannya bayar. Kalau di Puskesmas ya Ibu, itu tidak, karena kegiatannya itu sudah diadakan dari Dinas Kesehatan. Jadi biasanya kayak cek gula, asam urat itu kegiatannya dari rumah RT ke RT per bulan. Nanti ada lah ya, Bu ya. Iya, nanti di situ ada petugasnya. Karena kita juga tahu gitu, setiap bulannya pasti petugasnya itu akan turun ke rumah RT mana, dikumpulkan warganya, sekalian sosialisasi tentang kesehatan apa, penyuluhan, baru ada pemeriksaan. Kan awalnya Bu nggak pergi berobat nih, Bu. Murah ada di RT. Iya, berarti semakin sadar ya Bu, Iya. pentingnya kita memeriksakan diri kita. Cerdik, sesuai Iya. kan? Supaya penyakit tidak menular ini tidak banyak lagi. Nah, itu
Ya, bagaimana kalau sudah tidak ada Tuh. pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.